Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat Gereja Kristus Tanjung Karang. Pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema menjadi pribadi yang lebih baik. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan ini, kita terlebih dahulu menyatukan hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan di malam hari ini. Kami kembali datang kepadamu Tuhan, dan kami bersyukur oleh karena anugerah dan kasih-Mu, di mana Tuhan boleh menyertai, memberkati kami sekalian. Pada kesempatan malam hari ini Bapa, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, dan kami rindu Tuhan, kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi motivasi bagi kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dari Amsal pasal 23 ayat yang ke-17, 18 dan 23. Amsal 23 ayat 17, 18 dan 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat dan didikan dan pengertian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini berbicara menjadi pribadi yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap orang ingin menjadi sesuatu. Bahkan juga mungkin di dalam kehidupan kita secara pribadi, kita juga ingin bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Kenapa demikian? Karena memang semua umat manusia di dunia ini ingin menjadi lebih baik. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, realita ini ternyata tidak serta-merta langsung jadi. Tidak serta-merta karena kita ingin menjadi pribadi yang baik, tiba-tiba kita langsung menjadi pribadi yang baik. Tidak. Namun hal yang baik, hal yang positif adalah ketika kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, maka itu sudah menjadi sesuatu yang positif untuk kita sebagai dasarnya dalam kita nantinya menjadi pribadi yang lebih baik. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudaraku? Karena keinginan untuk menjadi baik atau menjadi pribadi yang lebih baik itu tidak bisa secara spontan langsung jadi. Untuk 1-2 kali kegiatan atau untuk 1-2 kali peristiwa mungkin kita bisa. Tetapi untuk secara kontinu, secara terus-menerus menjadi pribadi yang baik, tidaklah mudah. Oleh karena itu pada kesempatan di malam hari ini, melalui pembacaan kita dari Amsal 23 ayat 17, 18 dan 23, minimal kita menemukan ada 2 hal yang perlu kita lakukan supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang harus kita pahami sehingga menjadi pribadi yang lebih baik adalah bahwa hidup kita ini adalah kunci. Kita ini adalah kuncinya. Saya ulangi Bapak Ibu Saudaraku, hidup kita ini adalah kunci untuk berbuat baik itu. Bukan orang lain, bukan juga si A atau si B, tapi kita. Kalau kita ini adalah kunci, maka kita bisa membuka yang mana dan apapun. Karena itu kalau hidup kita ini adalah kunci,
maka apa yang kita buka? Kalau yang kita buka adalah kebaikan, maka kebaikan akan hadir di tengah-tengah kita. Kalau yang kita buka bukan kebaikan, maka bukan yang kebaikan yang datang untuk kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sadarilah hal ini. Hidupmu adalah kunci yang bisa membuka apapun. Tapi ingat, yang harus kita buka tentu adalah kebaikan. Kenapa? Karena itu yang berkenan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana tadi dikatakan, jagalah hatimu. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang benar-benar berharap dan bersandar kepada Tuhan, maka dikatakan sungguh dia punya masa depan. Karena itu ketika kita sebagai pribadi yang adalah hidup kita ini kunci, bisa atau saat membuka kebaikan itu, yang adalah juga kehendak Tuhan untuk kita berbuat baik, maka kita akan mendapat yang namanya masa depan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ingat, hidupmu adalah kunci. Engkaulah yang membuka hal-hal yang baik yang akan terjadi, yang akan kau lakukan, yang akan kau kerjakan. Bukan orang lain, tetapi kita, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, yang harus kita lakukan adalah kenali siapa dirimu. Engkau adalah anaknya Tuhan Yesus. Engkau adalah orang benar yang telah dibenarkan. Karena itu dikatakan di ayat 23, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita harus mengutamakan kebenaran yang kita sampaikan kepada orang lain. Karena itu ketika kita mengenali siapa diri kita, oh, saya ini anaknya Tuhan, saya ini orang percaya, saya ini sudah ditebus, saya ini adalah orang Kristen, pengikut Kristus, maka saya harus berbuat benar. Ketika kita mengenali siapa diri kita, maka kita akan tahu kita harus seperti apa. Bapak Ibu Saudaraku, tentu ketika seorang bos berbicara, dia akan berbicara sebagai seorang bos. Ketika seorang bawahan berbicara, dia akan berbicara sebagai seorang bawahan. Demikian juga dengan kita. Ketika kita sebagai orang-orang percaya, yang dikenal sebagai orang-orang yang hidupnya benar, biarlah kita benar-benar menunjukkan kebenaran dari hidup kita. Jangan orang justru melihat bahwa apa yang kita katakan justru tidak menyatakan bahwa kita adalah sebagai orang-orang percaya. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih, setiap orang pengen menjadi lebih baik, pengen menjadi sesuatu. Karena itu untuk bisa menjadi sesuatu itu, kita harus kenal diri kita. Kalau kita mengenali diri kita, siapa Tuhan kita, siapa pribadi kita, siapa pribadi yang benar-benar hadir dalam diri kita, siapa yang tinggal di dalam hati kita, yaitu Roh Kudus, maka kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus bisa berbuat benar dan senantiasa menyatakan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melakukan kedua hal ini, ingat, hidupmu adalah kunci. Kalau engkau membuka kebaikan, maka kebaikan akan engkau tuai. Dan ketika kita mengenali siapa diri kita, maka ingat, kita adalah anaknya Tuhan.
Dan kalau kedua hal ini dibalik Bapak Ibu Saudaraku, kita ini adalah anaknya Tuhan. Maka kalau saya anaknya Tuhan, saya harus berbuat baik. Sayalah yang menentukannya, sebab hidup saya ini adalah kunci. Bapak Ibu Saudaraku, saya yakin ketika kedua hal ini kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah masyarakat, atau dimanapun, terutama di tengah-tengah pelayanan kita, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan lebih daripada itu, apa yang akan kita perbuat, itu semua akan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus menolong memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan di malam hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang menolong kami untuk kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik. Kami tahu Tuhan, setiap kami pasti pengen, pasti rindu, pasti ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Tentu Tuhan, apa yang kami dengarkan ini, ada masih banyak hal lagi yang bisa kami lakukan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi ketika kami mengenali siapa diri kami, bahwa kami adalah anaknya Tuhan Yesus, maka kami harus berbuat baik. Kenapa kami harus berbuat baik? Karena kami adalah kunci untuk menentukan kami berbuat baik atau tidak. Bukan orang lain, tapi hidup kami. Karena hidup kami sudah terlebih dahulu disucikan, dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kebenaran firman-Mu ini, biarlah ini boleh menjadi satu motivasi, dorongan untuk setiap umat-umat-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Kau boleh menyempurnakan doa kami ini sebagaimana dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwa
Kristus. Lihat kuasanya dalam keheningan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau ada.